Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ray Channel. Kali ini Ray Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban formasi penata layanan operasional pada tes P3K, di mana untuk materinya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Jangan lupa ada kuis di akhir video yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah materi pokok untuk formasi penata layanan operasional. Kalian bisa pause video ini dan mempelajarinya lebih lanjut. Sekarang langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan indikator utama untuk mengevaluasi keberhasilan pelayanan dalam konteks penata layanan operasional adalah: A. Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. B. Ketersediaan ruang kerja dengan desain yang menarik. C. Tingkat pengeluaran dalam pengadaan sarana operasional. D. Waktu kerja lembur karyawan yang dihabiskan untuk menyelesaikan tugas. E. Jumlah karyawan yang terlibat dalam proses pelayanan. Indikator utama keberhasilan pelayanan dalam penata layanan operasional adalah kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Kepuasan pelanggan ini mencerminkan kualitas layanan yang diterima, termasuk kecepatan, ketepatan, dan kenyamanan yang dihasilkan dari pelayanan tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Soal nomor 2. Berikut ini langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan adalah: A. Mengurangi jumlah petugas layanan untuk menekan biaya operasional. B. Meningkatkan syarat administrasi yang ketat agar hanya pelanggan tertentu yang dapat mengakses layanan. C. Menghapus layanan informasi bagi pelanggan untuk mengurangi beban kerja petugas layanan. D. Menerapkan sistem antrean digital dan layanan reservasi online untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan. E. Membatasi jam operasional agar lebih fokus pada pelanggan tertentu. Langkah paling efektif untuk meningkatkan aksesibilitas layanan adalah dengan menerapkan sistem antrean secara digital dan sistem reservasi layanan secara online. Dengan sistem digital, maka dapat memudahkan pelanggan untuk mengakses layanan, mengurangi waktu tunggu, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Menerapkan sistem antrean digital dan layanan reservasi online untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Anda ditugaskan untuk mengelola dan mengevaluasi survei kinerja layanan internal organisasi. Apa peran utama survei kinerja dalam mendukung pengambilan keputusan organisasi secara strategis? A. Untuk memenuhi kewajiban administratif. B. Sarana validasi subjektif
untuk meningkatkan citra organisasi di mata publik. C. Menyediakan data objektif untuk mengidentifikasi layanan operasional. D. Untuk mengevaluasi krisis layanan dalam situasi darurat. E. Membantu menyusun laporan tahunan organisasi. Survei kinerja merupakan alat untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, menganalisis kekuatan maupun kelemahan sistem. Kemudian data yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dalam rangka peningkatan kualitas layanan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Menyediakan data objektif untuk mengidentifikasi layanan operasional. Soal nomor 4. Dalam komunikasi antar organisasi, terutama dalam peran sebagai penata layanan operasional, mengapa feedback memegang peranan penting dalam menjaga efektivitas layanan operasional? A. Untuk keperluan dokumentasi formal. B. Untuk membuktikan kesalahan pihak lain dalam komunikasi lintas organisasi. C. Bersifat opsional dan hanya relevan dalam situasi darurat. D. Memungkinkan organisasi mengevaluasi proses layanan, mengidentifikasi dan melakukan perbaikan. E. Digunakan untuk menilai kinerja akhir dan tidak terlalu dibutuhkan selama proses layanan berlangsung. Dalam komunikasi antar organisasi, feedback memegang peranan penting karena feedback akan memberikan gambaran sejauh mana suatu rencana dapat berjalan, memberikan informasi terkait kendala, dan membantu dalam menyusun perbaikan guna mendukung efektivitas layanan operasional. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi proses layanan, mengidentifikasi dan melakukan perbaikan. Soal nomor 5. Apa langkah strategis yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan alat penunjang operasional kantor digunakan secara optimal? A. Menyusun jadwal pemakaian alat secara bergantian untuk seluruh pegawai. B. Menugaskan staf untuk mengawasi penggunaan alat agar tidak disalahgunakan. C. Mengadakan pelatihan tentang cara menggunakan alat-alat baru yang akan dibeli. D. Mengidentifikasi dan mengevaluasi efektivitas penggunaan alat yang sudah tersedia. E. Melakukan pengadaan alat penunjang baru yang lebih canggih agar operasional kantor menjadi lebih modern dan efisien. Langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan identifikasi dan evaluasi terkait efektivitas penggunaan alat yang sudah ada. Kemudian dapat dilakukan penyusunan daftar kebutuhan secara aktual berdasarkan data penggunaan alat. Langkah tersebut menjadi penting karena dengan identifikasi serta evaluasi, maka pengambilan keputusan dapat lebih terarah serta menghindari adanya pengadaan alat yang tidak efisien. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Mengidentifikasi dan mengevaluasi efektivitas penggunaan alat yang sudah tersedia. Soal nomor 6. Setelah mengadakan survei kinerja layanan, apa langkah paling tepat yang seharusnya dilakukan
untuk memastikan hasil survei dapat memberikan dampak nyata bagi perbaikan layanan. A. Menyimpan hasil survei sebagai arsip internal. B. Menyebarkan hasil survei ke media sosial untuk menunjukkan keterbukaan kepada publik. C. Mempublikasikan hasil survei kepada seluruh pegawai sebagai bentuk transparansi. D. Menyusun laporan hasil survei dengan format standar dan menyerahkannya kepada bagian kepegawaian untuk didokumentasikan. E. Menganalisis hasil survei dan menyusun rekomendasi perbaikan. Sebagai tindak lanjut setelah diadakan survei kinerja, langkah berikutnya adalah memastikan hasil survei dapat memberikan dampak real terhadap perbaikan layanan. Langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan yang pertama adalah melakukan analisis dengan menggunakan data yang ada. Kedua, menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan data. Ketiga, mengkomunikasikan hasil rekomendasi kepada atasan. Kemudian, mendorong pelaksanaan perbaikan layanan berdasarkan rekomendasi dan data, serta memonitor dampak perubahannya secara langsung. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Menganalisis hasil survei dan menyusun rekomendasi perbaikan. Soal nomor 7. Berikut ini yang merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaporan hasil pelayanan adalah A. Keakuratan, keterbukaan, subjektivitas, ketepatan waktu, dan sistematis. B. Keakuratan, keterbukaan, relevansi, ketepatan waktu, dan keluasan dalam pengolahan data. C. Keakuratan, keterbukaan, relevansi, ketepatan waktu, dan sistematis. D. Keakuratan, transparansi, relevansi, ketepatan waktu, dan fleksibilitas. E. Ketepatan data, keterbukaan, relevansi, fleksibilitas, dan sistematis. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaporan hasil layanan meliputi hal sebagai berikut ini. Yang pertama adalah keakuratan, yang meliputi kevalidan data dan data dapat dipertanggungjawabkan. Kedua adalah keterbukaan, yakni informasi harus bersifat transparan. Ketiga, relevansi, di mana untuk keterkaitan harus jelas. Keempat, ketepatan waktu. Tepat waktu sesuai jadwal dalam pelaporan hasil layanan. Kelima, sistematis. Penyusunan laporan rapi dan mudah dipahami. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Keakuratan, keterbukaan, relevansi, ketepatan waktu, dan sistematis. Soal nomor 8. Salah satu kendala utama yang sering terjadi di kantor adalah gangguan sinyal internet. Mengapa stabilitas internet menjadi faktor krusial dalam penggunaan alat komunikasi daring? A. Stabilitas internet hanya mempengaruhi kecepatan unduh data, bukan kualitas komunikasi secara keseluruhan. B. Stabilitas internet menentukan kualitas gambar dan suara dalam komunikasi daring, serta menghindari gangguan koneksi. C. Stabilitas internet menjamin semua perangkat terhubung dengan jaringan lokal, bukan komunikasi daring. D. Stabilitas internet berperan dalam menjaga koneksi tetap aktif, namun tidak akan mempengaruhi kelangsungan rapat daring. E. Stabilitas internet hanya penting ketika digunakan untuk mengunduh dan mengunggah dokumen penting.
Stabilitas internet secara langsung akan mempengaruhi kualitas komunikasi daring seperti video conference, rapat virtual, hingga penerimaan pesan. Koneksi yang stabil akan membantu mencegah terjadinya lag, putusnya suara, hingga gambar yang tidak sinkron yang akan mengganggu jalannya koordinasi maupun pengambilan keputusan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Stabilitas internet menentukan kualitas gambar dan suara dalam komunikasi daring, serta menghindari gangguan koneksi. Rechannel mau umumin kalau channel ini punya produk rekomendasi yang bisa membantu proses belajar dan keseharian kalian. Kalian bisa intip produknya dan pilih yang paling cocok untuk kalian. Rechannel akan sangat senang kalau kalian cocok dengan produknya dan membelinya. Berikut ini adalah jawaban kuis pada video sebelumnya. Pernyataan berikut ini menggambarkan pentingnya sarana perkantoran dalam konteks penata layanan operasional. Manakah pernyataan yang paling tepat? A. Sarana perkantoran hanya diperlukan untuk memenuhi standar estetika ruang, tanpa mempengaruhi produktivitas kerja. B. Sarana perkantoran mendukung kelancaran aktivitas kerja, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan kenyamanan bagi karyawan dalam melaksanakan tugasnya. C. Sarana perkantoran berfungsi utama sebagai tempat menyimpan dokumen tanpa mempengaruhi proses kerja lainnya. D. Sarana perkantoran hanya bermanfaat untuk memperlihatkan citra perusahaan kepada klien atau tamu yang berkunjung. E. Sarana perkantoran tidak terlalu penting karena keberhasilan kerja lebih ditentukan oleh keterampilan individu karyawan. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang penata layanan operasional, sarana perkantoran yang meliputi meja, kursi, komputer, alat komunikasi, dan lain sebagainya sangatlah penting, di mana sarana perkantoran memiliki peran dalam mendukung kelancaran aktivitas, meningkatkan efisiensi, menciptakan kenyamanan dalam menjalankan tugasnya, sehingga outputnya dapat memberikan produktivitas dalam pemberian layanan operasional. Jadi, pernyataan yang paling tepat adalah B. Sarana perkantoran mendukung kelancaran aktivitas kerja, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan kenyamanan bagi karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Soalnya, yakni berikut ini yang merupakan manfaat utama dari melakukan survei kinerja dalam layanan operasional adalah A. Meningkatkan jumlah layanan yang diberikan tanpa meningkatkan kualitasnya. B. Mengurangi kebutuhan pelatihan bagi staf operasional. C. Menghindari pengeluaran tambahan dalam pengelolaan layanan operasional. D. Mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan layanan operasional secara sistematis. E. Memberikan pandangan subjektif kepada manajemen tanpa data kuantitatif. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.